Kami nyanyi pujian siang dan malam. Suci, 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 Allah Maha Kasih yang memerintah semesta alam. Ayat inti dan doa buka surat dipimpin oleh Saudari Yemima. Ibrani 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan Surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan berkat bagi kami sepanjang 6 hari minggu kerja kami, hingga tiba pada hari Sabat ini kami boleh bersama melalui online memuji dan berdoa Tuhan oleh karena berkat dan kasih sayang Tuhan pada kami semua di Jemaat Al-Sadai. Terima kasih Tuhan, pimpin acara Suasana dari awal hingga akhirnya, biarlah firman yang kami dengar, kami pelajari boleh menjadi berkat bagi iman percaya kami untuk kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga bagi saudara kami yang tidak bersama kami, biarlah Tuhan berkati dengan berkat yang sama. Kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan, dalam Yesus. Amin. Baik, kita akan mendengarkan lagu spesial yang dibawakan keluarga dari Pak Bambang. Waktu dan tempat dipersilakan. Serindu selalu jiwaku rindu Engkau Tuhan hasrat hatiku rindu hanya Engkau.
Amin. Amin. Makasih banyak Amin, amin. buat Pak Bambang sudah membawa lagu spesialnya. Makasih banyak ya Pak Bambang, Bu Bambang, tes, Tuhan memberkati. Dan pada saat ini kita mempelajari sekolah sahabat, judul Bait Suci Perjanjian Baru, pelajaran ke-11 yang dibawakan oleh Pak Adrison Ginting. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat sahabat bagi kita semuanya. Sehat semuanya? Lahir dan batin? Sahabat, sehat. Selamat sahabat. Lahir dan batin sehat. Bagaimana? Tuhan. Amin, amin. Perjanjian yang baru, ya. Kemudian perjanjian yang baru itu kita lanjut lagi dengan bait suci, ya, di dalam perjanjian yang baru. Nah, ini semua mengarahkan kepada yang baru-baru sekarang ini dalam perjanjian baru ini. Nah, bait suci juga yang kita arahkan, kita sudah pelajari yang lalu bagaimana sebenarnya bait suci di perjanjian yang lama. Tetapi kali ini pun tetap hal yang sama diungkit juga, diulang kembali, yaitu bagaimana bait suci di perjanjian yang baru itu. Nah, karena kita tidak akan bisa mengerti, kita tidak bisa memahami apa itu bait suci di perjanjian lama dan bait suci perjanjian baru. Nah, saya akan coba mulaikan kepada kita bahwa bait suci ya kita sebut ini, ya, yang mana ini bait suci? Apakah konteks bait suci ini sama dengan ungkapan gereja, ya, gereja di sekarang ini, ya, atau yang kita kenal tempat ibadah kita, atau misalnya kalau sekarang ini kita tidak berada di dalam satu bangunan ibadah, kemudian kita hanya ada di layar handphone, lewat layar komputer, lewat Zoom, atau lewat LARK ini. Nah, apakah ini menjadi satu dikatakan dengan bait suci? Nah, bait suci yang dulu disebutkan dengan Ka'bah, ya, atau tempat bait, ya, kalau kita sebut dengan bait itu datang dari ayat inti kita ini, bukan ayat inti kita yang lalu, yang dikatakan dalam Keluaran pasal 25 ayat 8, bahwa biarlah kiranya, bagaimana Tuhan katakan, engkau membuat tempat bagiku, yaitu bait, rumah. Nah, tempat ini bagaimana? Emang bangsa Israel tidak punya rumah. Walaupun mereka berada di dalam tenda pada saat itu, tetapi ada masanya pada saat setelah mereka berada di tempat tanah perjanjian, mereka membangun rumah dan mereka ada rumah. Nah, kenapa Tuhan katakan bahwa buat tempat bagiku, bait. Nah, bait di sini kalau terjemahan bahasa aslinya yang diterjemahkan dengan sanctuary, ya, Ka'bah. Nah, Ka'bah ini berasal dari bait, bahasa dari surga, ya, karena bendanya itu ada di surga. Nah, Ka'bah ini tidak dibuat berdasarkan rumah dalam bayangan manusia. Ya, kenapa? Karena instrukturnya, arsiteknya, semua itu adalah dari surga, yaitu Tuhan, Allah kita. Nah, tidak bisa dikarang oleh manusia. Dan semua itu memiliki makna dan arti tersendiri, sehingga Tuhan membuat seperti itu. Nah, saya coba belajar tentang bahan-bahan Ka'bah itu luar biasa. Semua itu adalah hal-hal yang terbaik, kayu yang terbaik, kain yang terbaik, dan juga bagaimana isi-isinya juga dengan yang terbaik, emas-emas yang terbaik. Nah, itu yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena itu hanya bayangan. Karena yang terbaik di dunia ini pun tidak bisa menyerupai, bahkan tidak bisa menyaingi yang terbaik di surga. Nah, emas-emasnya, contohnya emas di dunia kita ini tidak seindah seperti emas yang di surga. Nah, di surga itu buatannya itu. Nah, kemudian itulah yang diberikan oleh Tuhan sehingga bagaimana membuat bait suci. Hari ini kita tidak belajar artinya tentang sejarah gambaran-gambaran ini saja. Tidak belajar tentang struktur-struktur bangunan bait suci. Tetapi kita akan lebih kepada istilahnya yang dikatakan dengan eskatologi, atau ilmu tentang keselamatan yang terjadi di dalam ya, di dunia kita lewat bait suci atau Ka'bah. Nah, apa itu? Makanya saya katakan tadi bahwa
tidak sama Ka'bah kita, rumah kita, bahkan gereja kita sekarang ini dengan Ka'bah. Walaupun gereja kita terkadang di gereja-gereja bagaimana? Dibuat dua, di gereja besar dibuat dua bagian. Bait yang suci, itu mimbar sekolah Sabat, ada juga yang bait yang maha sucinya dia ya, yaitu mimbar khotbah. Nah, di gereja-gereja tertentu, nah gereja gereja yang kami gembalakan dulu ada beberapa tempat, ya itu dibeda-bedakan dia, ya karena gereja itu besar, sehingga ada juga yang gereja ortodoks, nah itu yang di mimbar yang bukan mimbar khotbah itu, nah itu yang belum majelis, belum dibaptis, nah itu nggak bisa naik, bukan diakon-diakones dan majelis dan tua-tua jemaat mereka nggak ada di situ. Nah, kalau misalnya ada khotbah anak-anak itu di mimbar sekolah Sabat. Kalau ada acara anak-anak, contohnya seperti itu. Ya, ya inilah yang mereka lakukan dari dulu. Bagaimana mereka coba membuat menghargai tempat ibadah, rumah ibadah. Tapi ada juga gereja yang kami gembalakan juga yang jumlahnya besar, tapi tidak seperti itu. Nah, contoh di Jemaat Kedaton 1 di rumah sakit kita di Bandar Lampung, dia hanya satu mimbar semua, ya mau khotbah, mau sekolah Sabat di satu mimbar. Contohnya, yang manapun mau anak kecil yang khotbah pun sama contohnya. Jadi ini adalah merupakan bentuk yang dibuat oleh manusia. Nah, tidak sama dengan bait suci. Saya bacakan ayat hafalan kita. Karena itu, ia adalah pengantara dari satu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Nah, saudaraku, apa yang dimaksudkan di sini? Supaya orang yang menerima akan mendapatkan berkat dari perjanjian. Bahwa Mesias itu datang, lahir dari seorang wanita yang sederhana. Nah, seperti itu. Mana ada raja atau Mesias hadir dalam pandangan bangsa Israel bahwa harus lahir dari apa? Bentuk seperti itu. Dan, nah, konsep saudara dan saya juga jangan salah tentang Mesias. Yesuslah imam besar itu juga kalau baca dalam Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-6. Yang terakhir, saudaraku, kalau begitu sekarang ini, pelayanan yang sedang berlangsung sekarang ini, Ka'bah di surga adalah pelayanan surgawi, yaitu di pekerjaan daripada imam besar, yaitu dalam pengantaraan, ya, di dalam pengantaraan. Ya. Tuhan katakan, aku akan datang segera. Aku akan datang segera. Kemudian apa? Barang siapa yang siap, akan begitu. Barang siapa yang siap, maka bagaimana? Dia akan mendapatkan pengganti, yaitu pengorbanan tadi itu melalui Yesus Kristus. Darahnya akan memperdamaikan dosa-dosa. Dan lanjut bagaimana? Darah Yesus itu akan menutupi dosa-dosa. Mari kita renungkan ini. Bagaimana supaya kita betul-betul akan apa? Dosa kita akan ditutupi. Dengan cara kita memiliki perubahan dalam kehidupan. Kita memiliki. Terima kasih, mungkin kalau ada keterangan tambahan atau pertanyaan, silakan. Terima kasih kepada Pak Adrian Ginting yang membawakan Sekolah Sabat. Baik, kita akan tutup pelajaran Sekolah Sabat kita. Kita buka Legusion dengan edisi sekarang yang baru, lengkap, nomor 73. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi
Kita akan doa tutup sekolah Sabat yang dipimpin oleh Pak Adrison. Waktu dan tempat dipersilakan. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada Sabat ini kami sudah belajar daripada firman Tuhan. Kami belajar dari Ka'bah bagaimana semua yang menjadi perlambang bagi kami di masa yang lalu. Tetapi Tuhan sudah genapi dengan kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus Kristus menjadi domba yang sesungguhnya. Mati berkorban bagi kami ya Bapa. Dan biarlah pengorbanan ini kami dapat terima. Kami lihat, dan ini menjadi pengantara bagi kami. Yesus menjadi penebus bagi kami. Untuk dapat memulihkan kami Bapa, mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Dan kami dapat hidup baru dalam pengharapan kepada kedatangan Tuhan dengan hidup berjalan bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, jemaat El Shaddai Tuhan menyertai keluarga lepas keluarga dalam masing-masing kehidupan, dalam pekerjaan, di dalam rencana-rencana, dalam pertumbuhan perkembangan anak-anak, dalam pendidikan mereka. Berikanlah yang terbaik, curahkan berkat yang berkelimpahan dari surga, dan juga karuniakanlah kepada umat-umat Tuhan, kepada kami semua untuk iman yang teguh, iman yang kuat menghadapi akan tantangan di akhir zaman ini, supaya kami dipersiapkan untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Dalam acara selanjutnya, firman yang akan kami dengarkan nantinya, Tuhan menyertai dalam jam khotbah ini. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berserah kepada Yesus segenap badan dan hati. Ialah yang aku sembah, ku harap ku kasihi. Aku berserah, aku berserah pada Engkau Juru Selamat. Aku berserah. Ya, ayat inti kita sekarang ini yang dibawakan oleh Bu Bambang. Ayat inti Sabat ini diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Makasih Bu Bambang. Baik, kita akan dengarkan khotbah. Judul kita pada Sabat ini, berkat di balik beban, yang dibawakan oleh Bang. Waktu dan tempat disilakan. Baik, selamat Sabat saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu. Selamat Sabat. Ya, Sabat. ini bukan khotbah ya, ini saya mau sharing aja. Ya, saya mau sharing saja. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, pada saat ini Tuhan, hamba akan menyampaikan pekabaran tentang firman Tuhan melalui sharing kehidupan kami masing-masing. Biarlah firman yang kami bawakan itu bukan berasal daripada kami, tetapi Tuhanlah yang berfirman kepada kami. Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, bukakanlah telinga kami, hati kami, pikiran kami, untuk boleh mengerti akan firman yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan firman ini menjadi pegangan hidup kami, dan kami boleh menghidupkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kalau kita melihat gambar di slide ini apa ini ya? Pasti kita tahu ini orang sedang memanggul beban yang berat sekali ya.
mendaki gunung, sudah mendaki gunung, bebannya ini dia bawa luar biasa ini ya. Pernah saudara dengar, mungkin Bapak Ibu pernah dengar di Nepal ya, saya pernah baca itu kalau pemanjat gunung Mount Everest itu ada yang orang-orang Nepal yang membawa, mereka itu terbiasa dengan membawa beban-beban berat daripada pendaki-pendaki gunung itu. Luar biasa itu. Nanti kita bisa cek sendiri, kuat-kuat mereka pejalan-pejalan kaki yang kuat, tapi mereka juga bisa memanggul beban-beban yang begitu berat dalam hidup, beban-beban maaf ada interupsi sedikit dari istri saya nih. Ya, jadi tadi sudah ya saya sampaikan bahwa orang-orang Nepal terbiasa membawa beban-beban berat berupa barang bawaan dari pendaki-pendaki gunung di seluruh dunia. Nah, judul daripada sharing saya, Sahabat yang Indah ini berjudul Berkat di Balik Beban, sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Ini gambar ilustrasi ya. Jadi khotbah saya bukan soal memanjat gunung Mount Everest ya, tapi ini adalah gambar ilustrasi tentang hidup kita. Beginilah hidup kita sebenarnya. Hidup kita ini sepanjang kita masih hidup di dunia ini, tentunya kita akan hidup dengan banyak masalah. Ya. Beban masalah seperti ini. Tidak seorang pun mau menjalani hidup dengan memikul beban. Ya. Memikul beban yang berat seperti ini. Kalau perlu, semua orang dalam menjalani hidup sekarang ini terbebas dari beban. Ya. Apapun bentuknya, beban yang diberikan kepada kita, tentunya kita harus jalani. Nah, sekarang misalkan, mana lebih enak kalau kita berjalan, kita membawa tas atau kita berjalan dengan tidak membawa tas? Ya. Kalau kita berjalan dengan tidak membawa tas, tentu tanpa ada batasan apapun. Tapi kalau kita membawa tas, tentunya ada sesuatu yang menghambat pergerakan kita. Pastinya lebih enak berjalan tanpa membawa apa-apa. Tapi tak bisa dipungkiri, ya, tak bisa ditolak, bahwa hari-hari kita saat ini yang sedang kita hadapi, banyak sekali beban berat itu kita rasakan. Ini pengalaman hidup saya juga. Beban itu berat sekali. Hidup yang kita jalani itu sering kali tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa orang-orang beriman, orang-orang percaya, hidup itu langkahnya itu ditentukan oleh Tuhan. Sehingga saya dan keluarga tidak pernah berputus asa. Karena apa? Belum tentu rancangan yang kita buat itu indah, benar atau baik buat kita. Sehingga saya memilih untuk menjalani saja apa yang Tuhan sudah tentukan bagi hidup saya, atau langkah hidup saya dan keluarga. Beban berat kita pada saat ini adalah kita sudah menjalani, kita sudah dalam situasi pandemi ini sudah berapa tahun ya? 1 tahun dari bulan Maret ya, 1 tahun 3 bulan ya. 1 tahun 3 bulan, beratnya
pandemi COVID-19 ini, COVID-19 ini ya. Setiap hari kalau saya di sini, kebetulan rumah sakit COVID-19 itu dekat rumah kita. Jadi saya kalau turun ke bawah ke Tandon, kalau beli sayur atau ke Indomart, Alfamart itu sering kali saya melihat ambulan itu lalu lalang. Ya, kalau saya mau melihat di Tangsel ini penderita COVID bertambah banyak atau tidak itu saya lihat dari situ. Itu bolak-balik. Ya. Tapi sekarang ini saya ke bawah jarang saya melihat, ya. Paling cuma satu, tapi lama sekali baru datang lagi. Itu pun dengan tidak membunyikan mereka sirenenya, ya. Berarti aman-aman saja. Nah, berarti sekarang ini di Tangsel ini tidak terlalu banyak. Ada tetap, tapi tidak terlalu banyak, tidak terlalu mengkhawatirkan. Nah, saya melihat juga orang-orang yang hidup di sekitar kita ataupun kita sendiri, ya, kita rasakan sendiri. Begitu bebannya, begitu berat sekali. Pengangguran di mana-mana, ya, sampai sekarang saya juga belum bekerja. Banyak di antara kita juga saudara-saudara kita belum bekerja. Kemudian ini Pak Yaya, keluarga Pak Yaya harus terpisah satu dengan yang lainnya. Tetangga depan saya ini anak muda, anaknya baru satu, masih kecil, bayi, baru saja di PHK. Ya. Jadi belum lagi saya dengar beberapa karyawan dari Giant, banyak sekali yang mau diberhentikan. Beban atau penderitaan masalah di dalam situasi COVID-19 ini akan menekan kita. Bukan saja kita susah dalam segi ekonomi, tapi kita bisa saja kita mengalami stres, ya, kalau kita tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Karena apa? Situasi yang kita alami saat ini tidak lebih sama dengan situasi yang dialami oleh Rasul Paulus pada zaman dulu. Rasul Paulus zaman dahulu, dia di penjara. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengalami self-isolation atau social distancing. Ya kan? Tidak bisa, dia dijaga, tidak bisa keluar ke sana kemari. Tapi apakah hidupnya berhenti sampai di situ, selesai? Apakah dia berpikir bahwa, oh, hidup saya akan berakhir, kalau gitu ya saya siap-siap saja. Tapi justru kemajuan Injil yang Paulus akui terjadi pada saat dia mengalami self-isolation atau social distancing. Ya. Demikian juga seperti kita saat ini. Ya. Apakah kita hanya berdiam diri saja di rumah? Kita tidak melakukan pekerjaan besar yang Tuhan kehendaki yang kita lakukan, yaitu menginjil, atau kita memilih diam di rumah, tidak berbuat apa-apa, dan kita ditekan oleh rasa takut yang luar biasa. Nah, semakin hari tantangan hidup kita semakin besar saat ini. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita tidak tahu. Mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin tidak akan pernah selesai ini COVID, ya. Kita harus hidup berdamai dengan COVID. Beban hidup yang kita harus tanggung pun semakin berat. Kita rasakan betul, beban yang hidup yang kita harus kita tanggung itu semakin berat. Banyak orang menjadi putus asa dan frustasi. Ya, banyak orang menjadi putus asa dan frustasi karena tidak sanggup menanggung beban yang begitu menekan dan memberati langkah yang memberati hidup kita. Langkah kita pun terseok-seok. Ya. Semua orang ingin terbebas dari beban. Bukan begitu? Apakah Bapak dan Ibu ingin terbebas dari beban? Sebelum kita menjawab, hati-hati dalam kita menjawab, oh saya ingin bebas, Tuhan, saya ingin bebas dari beban. Sebelum kita menjawab, pilihan ada pada kita. Ya, lihat ini.
Tadi saya sudah sampaikan, ini yang ilustrasi kartun, dia membawa tas ya. Dia membawa tas cukup berat dan ini yang berjalan bebas tanpa beban. Nah, kita lihat bagaimana perasaan seseorang yang terbebas dari beban. Nah, sebelum kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengangkat atau memberikan kebebasan kita dari beban, kita baca ini dulu. Beban yang mendatang kebaikan. Ini bahasa Inggrisnya, we cannot avoid the burdens of life, but we do have a choice as to whether we carry them on the strength of our own back or yoke ourselves to our Lord, who has promised to get under the load with us and make our burdens light. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita tidak bisa menghindari beban hidup. Jadi tadi kalau kita mau bebas dari beban, jawabannya adalah kita tidak bisa menghindari beban hidup. Sepanjang kita masih hidup, pasti ada beban. Ya, kalau sudah tidak ada beban ya kita sudah kembali kepada Tuhan. Ya, kembali kepada Tuhan. Ya, orang-orang yang sudah meninggal itu kan semua sudah tidak ada beban lagi. Tapi kalau kita masih hidup di dunia ini, pasti kita akan bergumul dengan beban. Kita akan memikul beban. Kita tidak bisa menghindari beban hidup. Tapi kita punya pilihan. Saya dan saudara punya pilihan. Apakah kita membawa beban-beban itu dengan kekuatan kita sendiri, atau kukkanlah itu diri kita kepada Tuhan, atau serahkanlah diri kita kepada Tuhan yang telah berjanji untuk menanggung beban bersama kita dan menjadikan beban kita itu ringan. Jadi bukan beban kita itu hilang, ya, tapi beban kita itu ringan. Kalau kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, menyerahkan, datang kepada Tuhan, mencari Dia, maka Tuhan akan menggantikan beban berat itu menjadi beban yang Tuhan pasangkan yang ringan, yang enak, ya. Ini slide berikutnya. Beban yang enak dan ringan. Matius 11 tadi ayat inti kita 28 dan 30. Marilah kepadaku. Ya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Jadi inilah yang saya lakukan bersama keluarga saat ini, dalam memikul beban yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat percaya. Ini yang saya lakukan. Saya datang kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan meringankan beban kami. Dia akan memasang kuk yang enak pada keluarga kami. Dan kuknya itu ringan. Nah ini kuk, kalau kita berbicara kuk itu apa sih? Ya ini dia kuk. Kalau di kuda ini kuk ini. Ya. Lihat Tuhan Yesus, ilustrasi kartun ini, dia memikul kuk bersama-sama dengan kita. Kuk kita dia pikul, kuk kita dia tanggung. Nah, bagaimana supaya kita dapat bertahan dan mampu melewati hari-hari yang penuh beban ini? Bagaimana kita bisa bertahan? Mari kita belajar memiliki penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Bukankah Tuhan telah berfirman tadi dalam Markus 11 ayat 28 dan 30 tadi? Karena itu, mari kita bawa semua beban yang ada pada kita dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan bila beban itu sudah berpindah
tangan dari kita kepada Tuhan, kita tidak perlu lagi memikirkan beban itu. Ya, jadi kalau itu sudah kita doakan, kita tidak usah memikirkan itu lagi, karena itu akan menjadi tanggungan Tuhan. Tuhan sanggup mengubah beban kita yang berat itu menjadi berkat. Kita harus selalu ingat nasihat Rasul Paulus, bahwa nasihat Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kehidupan kita itu sebenarnya seperti atlet lifter ya, kalau kita pernah perhatikan bagaimana mereka bertanding. Ya, pada saat mereka berhasil dalam angkatan tertentu sesuai dengan kekuatan mereka, biasanya akan ditawarkan, mau tambah nggak angkatannya? Dan itu disesuaikan dengan kemampuan dia. Jadi kalau kita mengangkat beban 50 kilo hari ini kita mampu, tentunya setelah kita mampu, pasti kita akan ada tantangan berikutnya, beban itu naik mulai sedikit-sedikit. 55, kemudian naik 60, itulah kehidupan kita. Jadi pada saat kita mampu melewati pencobaan ini, karena dia tidak melebihi kekuatan kita, maka akan ada pencobaan-pencobaan lain yang sesuai dengan kemampuan kita yang kita harus lewati. Yang semuanya itu adalah nanti akan menghasilkan ketekunan kepada kita dan kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Mengapa beban itu penting? Beban adalah proses hidup untuk apa? Untuk ternyata setelah saya renungkan, saya hayati, beban yang kita alami saat ini adalah proses hidup kita untuk belajar hidup bergantung kepada Tuhan. Ya. Atau sungguh-sungguh mencari Tuhan dan memberikan waktu untuk Tuhan. Ya, saya sering sekali mendengar ya bahwa kalau ada orang yang mengalami suatu pencobaan berat, masalah, biasanya orang langsung menghakimi, wah itu karena orang itu berdosa gitu ya, sehingga dia wajar kalau dia harus menanggung itu semua. Kalau kita belajar dari hidup Ayub itu kan dia tidak berdosa. Ayub itu tidak di mata Tuhan. Di mata Tuhan dia adalah orang yang saleh. Dia tidak melakukan kesalahan. Hidupnya saleh. Tapi Tuhan mengizinkan di hadapan malaikat dan iblis untuk iblis menguji dia. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau ada orang-orang yang kelihatannya saleh, kehidupan rohaninya dan mengalami masalah, bukan berarti orang itu berdosa di hadapan Tuhan atau hidupnya tidak sesuai dengan Tuhan. Saya pernah baca di firman Tuhan, mungkin Paulus atau siapa, bahwa jikalau kita orang benar mengalami suatu pencobaan, itu sebenarnya suatu kehormatan buat orang tersebut, ya, untuk bisa dapat merasakan atau memikul salib Kristus. Suatu kehormatan. Diberikan kesempatan untuk mengalami penderitaan seperti yang Tuhan Yesus alami. Supaya apa? Supaya kita kuat, supaya kita tekun, lebih tekun lagi, supaya kita lebih menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, saya bacakan ya, ini penelitian di Amerika,
saya dengar di sebuah radio swasta, Heartline kalau nggak salah. Di situ ada penelitian di Amerika tentang amuba. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, amuba itu binatang yang bisa membelah dua ya. Amuba. Ini jenis ini amuba ini parasit ya. Dia bisa hidup di tempat-tempat yang berair, becek, bahkan di dalam hidup binatang dan juga di manusia. Nah, amuba ini dalam penelitian ada dibagi menjadi dua. Jadi amuba yang memang hidupnya dia tidak dibiarkan bebas, ya. Semua kehidupannya itu disediakan, kebutuhannya disediakan. Tetapi amuba yang lain itu diberikan beban buat mereka. Pokoknya kalian tidak kita kasih makan. Para peneliti bilang mereka tidak dikasih makan, mereka suruh mencari makanan sendiri. Nah, dari hasil penelitian itu diketahui, dihasilkan kesimpulan dan juga akhir dari penelitian itu bahwa ternyata amuba yang hidupnya bebas dari beban itu mengakhiri hidupnya dengan cepat. Dan yang bertahan adalah amuba yang diberikan tadi kebebasan untuk amuba yang tadi diberikan beban untuk mencari makanan sendiri. Jadi beban itu memang penting, ya. Ini penelitian juga di Amerika, saya bacakan dulu, saya baca-baca ya. Ini latihan mengangkat beban ini. Bedanya mengangkat beban dengan aerobik ya. Kalau aerobik itu kan seperti kita lari, jogging, yang lari-lari, mana yang lebih bagus ya? Ini penelitian nih. Mengangkat beban kurang dari 1 jam seminggu dapat mengurangi resiko serangan jantung dan stroke hingga 40-70%. Studi ini dilakukan oleh Iowa State University. Nah, kenapa bisa mengurangi resiko serangan jantung atau stroke? Jantung itu kan otot juga. Jadi kalau kita berolahraga sebenarnya, ya, itu sedang menguatkan otot kita. Baik semua otot termasuk otot jantung. Makanya otot jantung kita akan menjadi kuat itu kalau kita sering berolahraga. Nah, kalau kita mengangkat beban, coba kalau kita tapi tentunya beban itu disesuaikan dengan kekuatan kita ya. Tidak boleh berlebih. Kalau sudah berlebih tentunya akan membuat kita menjadi cedera. Ya. Kalau kita mengangkat beban, apa yang terjadi saudara-saudara? Ya, maka otot itu akan terbangun. Ya, kalau otot terbangun, termasuk otot jantung. Dari hasil riset itu, bahkan jika kita tidak aktif secara aerobik, kita tidak jogging, tidak lari, sesungguhnya dengan otot yang banyak membangun, otot yang sudah kita bangun banyak dengan beban itu akan membakar energi atau lemak di dalam tubuh kita karena kita memiliki lebih banyak otot. Makanya olahraga mengangkat beban yang sesuai dengan kekuatan kita di rumah itu menurut studi dari university ini itu lebih mengurangi resiko dari serangan jantung atau stroke 40 hingga 70%. Jadi Bapak Ibu bisa di rumah ini beli aja beban, latihan beban sedikit ya. Kita latih, itu bagus sekali buat jantung kita dan juga pembuluh darah kita ya. Supaya dia dengan sendirinya kolesterol itu akan berkurang, akan menjadi rendah. Nah, demikianlah hidup kita juga. Ya. Beban yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan pada saat Tuhan menciptakan kita pada mulanya di Taman Eden, Tuhan tetap memberikan kita beban. Tugas pekerjaan yaitu untuk mengurus diri kita sendiri dan juga mengurus Taman Eden yang Tuhan percayakan kepada kita. Semuanya itu apa? Semuanya itu justru membuat manusia, yaitu Adam dan Hawa menjadi sehat. Saya pernah baca di koran juga,
di berita online, ada orang tertua yang diduga orang itu orang tertua di Indonesia. Sekarang dia terbaring di tempat tidur, usianya saya lupa ya, paling dia tertua sekali ya. Kenapa dia bisa sampai tua seperti itu? Justru karena menurut kesaksian dia, bahwa setiap hari dia itu senang sekali untuk membersihkan rumah, membersihkan halaman, dia mencari kayu bakar, dia menimba air, dan itu hidup yang dia jalani setiap hari gitu. Sehingga itulah yang memperpanjang umur dia. Tapi sekarang dia sudah terbaring di rumah, ya, karena dia merasakan bahwa otot-ototnya sudah mulai nggak mampu untuk menanggung beban itu karena umurnya semakin banyak. Nah, di sini dia juga berharap kalau umurnya bisa lebih panjang lagi gitu. Tapi ternyata dia justru mengalami kondisi fisiknya menjadi semakin lemah dan semakin lemah karena dia tidak bekerja. Nah, seharusnya kalau kita pensiun nantinya dari pekerjaan kita masing-masing, jangan kita sampai berhenti bekerja. Itu justru kalau kita berhenti kerja, kita merasakan bahwa beban kita itu kalau bisa sudah tidak ada lagi, ya berarti kita sudah mau pensiun yang benar-benar ya. Tapi justru kalau dengan kita bekerja, kita akan bisa memperpanjang usia kita. Jadi inilah penting, mengapa beban itu penting ya, termasuk beban-beban persoalan hidup kita, masalah dalam hidup kita yang kita hadapi setiap hari bahkan semakin berat, tapi kita tidak rasakan semakin berat karena Tuhan memikulnya bersama kita, itu membuat otot-otot rohani kita menjadi kuat, ya, sehingga kita akan menjadi apa? Anak-anak Tuhan yang tekun, yang kuat, dan menjadi serupa dengan Tuhan. Doakan dan percayakan dan lepaskan. Jadi kalau kita memiliki beban, di sini dalam hidup kita yang kita rasakan berat sekali dan kita berat untuk menanggungnya, baiklah kita bawakan itu kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan. Lalu kita percayakan dan kita lepaskan. Di sini ada kata-kata bijak, makin kita marah dan mengeluh, pekerjaan dan beban hidup akan terasa berat. Jadi kalau kita makin marah dan mengeluh, pekerjaan dan beban hidup kita akan terasa berat. Makin kita bersyukur dan mengerjakannya, makin terasa ringan dan bahagia. Ingat, hidup itu adalah pilihan. Saudara dan saya, Bapak dan Ibu, marilah kita memiliki respon hati yang benar dalam menyikapi setiap beban yang ada. Beban atau pergumulan hidup seharusnya semakin mendorong kita semakin mendekat kepada Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan, ya. Kemudian dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, semakin meningkatkan jam-jam doa kita, semakin kita bertekun dalam renungan firman Tuhan. Karena kalau tidak ada beban atau masalah, kita tidak akan sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Kita tidak akan sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Kita tidak pernah akan memberikan waktu kita yang banyak untuk Tuhan. Beban hidup, ya, hidup tanpa beban justru membawa hidup kita terlena, membuat kita lupa Tuhan. Sebenarnya kita diciptakan dan menjalani hidup di dunia ini untuk menanggung beban kita sendiri. Tapi Tuhan yang Maha Kasih mengerti keadaan kita, bahwa kita tidak akan sanggup menjalani kehidupan ini tanpa bantuannya. Tuhan sudah mengangkat seluruh beban kita, dan sedikit demi sedikit kita harus belajar menanggung beban itu agar kita semakin menyadari bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku,
Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi Tuhan Yesus tahu jalan hidup kita. Sehingga pada saat kita diuji, maka kita akan timbul menjadi apa? Emas. Nah, hidup ini keras dan beban kita memiliki hidup ini keras dan beban yang kita miliki mungkin begitu berat ya untuk dibawa. Tetapi kita perlu membawa mereka atau beban itu semua, tidak perlu kita membawa beban itu semua sendirian. Seperti tadi gambar yang di awal, kita memikul beban itu sendirian. Bacalah janji-janji Tuhan seperti ini dalam Mazmur 52 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi kalau kita goyah, tidak selama-lamanya dibiarkan kita goyah. Kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan senang untuk membawakan beban kita dan memberi kita kekuatan sehari-hari yang kita butuhkan. Kemudian dalam Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Wajah Tuhan itu tertuju kepada orang benar. Telinganya kepada orang-orang benar. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Jadi kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Matanya tertuju kepada kita. Telinganya mendengar seruan doa kita. Jadi kita serukan kepada Tuhan segala kesesakan kita. Kalau kita miliknya, kalau kita milik Tuhan, yang dibilang milik Tuhan, kita sudah ditebus oleh darah Yesus dengan mahal. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita diperanakkan oleh Tuhan. Ya. Tuhan akan selalu mendengarkan saat kita memanggil Dia untuk memohon bantuan. Ini yang saya alami Bapak dan Ibu sekalian. Ini ayat menjadi pegangan saya. Dari beberapa ayat yang saya pegang untuk supaya dapat bertahan dalam menjalani hidup ini. Di saat-saat sekarang ini. Mazmur 34 ayat 20-22. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Nah, ini saya teringat di Wahyu ya, bahwa maka marahlah si naga, marahlah naga itu. Jadi geramlah naga itu dan menyerang keturunan perempuan yang lain yang memegang hukum-hukum Tuhan dan memegang kesaksian tentang Yesus. Kalau kita pelajari itu ayat itu tentunya akan ciri-cirinya itu cocok buat gereja Masyiat Penghayat ke-7. Jadi umat-umat Tuhan di gereja Masyiat Penghayat ke-7, kita ini sekarang menjadi sasaran iblis. Semakin kita setia kepada Tuhan, semakin hidup kita itu dekat dengan Tuhan. Iblis tidak suka. Coba kalau hidup kita tidak dekat dengan Tuhan, tentunya aman-aman aja. Tapi ada resiko yang kita tanggung. Kalau hidup kita jauh dari Tuhan, ya, maka kita akan memilih sebagai orang fasik. Bila mana kita jatuh, seperti ini, kemalangan akan mematikan orang. Sekali jatuh, selesai sudah. Sekali jatuh. Tetapi kalau kita memilih menjadi orang benar dan Tuhan membenarkan hidup kita, bukan karena kita merasa benar, maka kemalangan kita boleh jatuh banyak kali. Kemalangan orang benar banyak. Jadi orang benar itu bisa saja malangnya banyak ya. Tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya dan tidak satu pun yang patah. Dia akan bangun lagi dan bangun lagi. Jadi kalau kita terpuruk, kita jatuh dengan persoalan kita akan bangun lagi. Kita tidak akan jatuh lebih dalam lagi. Jadi bukan berarti tidak semua memang ada bahwa orang yang menghadapi kemalangan ya itu karena dosa-dosa kita. Tetapi bila mana kita sudah bertobat, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita hidup kita dipulihkan dan kita mengalami suatu berbagai banyak masalah karena kita semakin dekat kepada Tuhan, justru kita semakin apa?
biasanya pencobaan itu semakin banyak. Nah, bila mana itu terjadi pada diri kita, ini ayat ini sebagai pegangan kita, bahwa kemana orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi kita dan menjadikan hati kita menjadi tenang ya. Kemudian Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Nah, lewat iman kekuatannya, lewat iman dan kekuatan kita menjadi yang menjadi milik kita, dan ia memegang kita agar jangan sampai terjatuh. Ayat yang terakhir, Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi pencobaan terhadap orang benar menjadikan ia tekun dan menjadi serupa dengan Kristus. Demikian kesaksian saya yang saya boleh bagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan di dalam memikul beban hidup kami di keluarga. Semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semua, karena beban yang kita pikul di balik itu adalah berkat Tuhan, ya, adalah perlindungan Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kita. Terima kasih, amin. Saya bawakan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Makasih banyak Pak Bambang. Terima kasih sama-sama yang sudah bagikan khotbah, dan kita akan masuk dalam lagu tutup khotbah. Boleh Pak Untoro 200. Amin. Doa tutup dibawakan oleh Pak Bambang. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada siang Sabat ini, kami kembali bersyukur kepada Tuhan. Kami dapat bersekutu bersama-sama, memuji memuliakan Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya apa yang sudah kami terima di jam khotbah ini, melalui hamba Tuhan Bapak Bambang, akan menolong kami ya Tuhan, untuk yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kami. Tuhan adalah sumber segala sesuatunya yang kami percaya dan harus kami imani ya Bapa. Dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan berada di dalam hati kami, sehingga firman ini dapat bertumbuh berkembang
akan kami lakukan dalam kehidupan kami, Bapa. Sehingga hati kami dipenuhi dengan kekuatan, dipenuhi dengan sukacita, oleh karena kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk janji berkat-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, penuhi dengan sukacita berkat dari sorga dan juga Bapa. Tentu dengan karunia dan talenta untuk di waktu ke depan akan dapat kembali untuk membagikan kebenaran-kebenaran. Bapa, terima kasih. Memberkati umat-umat-Mu ya Tuhan di jemaat Tuhan ini. Biarlah kiranya kasih-Mu yang akan menjadi bahagian kami. Curahkan berkat-Mu di dalam kehidupan rumah tangga. Memberkati anak-anak dalam pertumbuhan. Memberkati di dalam pendidikan mereka. Memberkati dalam perkembangan mereka. Biarlah kebijaksanaan menjadi bagian kami orang tua menuntun rumah tangga kami Bapa. Berbahagia di dunia ini, setia kepada Tuhan, dan bersiap untuk mewarisi kerajaan surga. Tuhan, terima kasih untuk janji berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia Allah yang akan menuntun kita selalu, dan juga bersama dengan Yesus Kristus yang menjadi satu janji keselamatan bagi kita, dan melalui tuntunan kuasa Roh Kudus, untuk selalu mengikat menuntun kita berjalan dalam kebenarannya. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih ke Pak Adrisan Ginting yang sudah ambil bagian di acara Sekolah Sabat, dan juga Pak Bambang yang ambil bagian di khotbah. Bu Bambang Sama-sama. di ayat inti khotbah, dia di ayat inti doa. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Amin.